Nanti kita akan mengupas tuntas tentang ruqyah. Jadi ruqyah itu mulai jenis-jenisnya apa, mulai dari permasalahan ruqyah, mulai isu yang membahas tentang ruqyah. Jadi ruqyah itu apa dan lain sebagainya. Tentunya pada video kali ini kita akan bahas ruqyah ini bukan wab ya. Jadi ini asli dan real. Jadi sesuai dengan pengalaman yang sudah teruji. Jadi di sini nanti untuk pelurusan bagaimana sih tentang ruqyah itu. Langsung saja perkenalkan. Selamat malam Gus. Selamat malam. Kita bertemu kembali dengan Gus Maskur. Pada video kemarin di ruqyah yang pertama atau part 1, nanti setelah video ini tayang kita akan mengunggah lagi tentang video ruqyah mandiri, bagaimana sih caranya dan prosesnya. Tentunya ini nanti untuk ruqyah mandiri tetap ada pendampingan ya. Langsung saja kita mulai. Sebelum kita membahas tentang jauh tentang ruqyah, Gus, yang saya tanyakan di sini itu seperti ini. Jadi sebetulnya ruqyah itu apa? Jadi mohon dijelaskan biar nanti para kawan-kawan kita bisa memahami tentang ruqyah itu. Ya, sebenarnya mengenai ruqyah itu adalah tibin nabawi, cara pengobatan para nabi. Jadi ruqyah itu sebenarnya sangat banyak, mungkin mulai dari jenis atau apalah. Yang jelas ruqyah itu garis besar adalah tibin nabawi. Tibin nabawi. Untuk banter boleh ngomong. Untuk banter. Kalau tetap Pak Edi. Untuk banter lah ngomong. Tak baleni nareng. Iya. Nanti kita akan saya akan bertanya tentang ruqyah ya, saudara, kawan semuanya. Sebetulnya ruqyah itu apa, Gus? Sebenarnya ruqyah itu secara garis besar adalah tibin nabawi, yaitu cara pengobatan para nabi. Itulah dia. Ya. Jadi itu ya, kawan semuanya, ruqyah itu adalah salah satu obat para nabi. Melanjutkan tentang ruqyah, setelah saya bertanya atau mungkin sharing dengan kawan-kawan lain tentang ruqyah, itu ada isu-isu tentang ruqyah itu menjurus ke hal-hal yang syirik. Apakah itu benar, Gus? Ya, masalah ruqyah itu mengenai partisinya. Jadi bisa ruqyah itu mengarahkan kepada kesyirikan. Jadi namanya pengalaman seorang partisi harus benar-benar mendalami hakikat, bukan hanya sebatas syariat. Karena kalau kita hanya mendalami sebatas syariat tanpa mengenal hakikatnya ruqyah, maka itu akan membawa kepada kesyirikan, sehingga lebih mengarahkan pada pasien-pasiennya untuk mengarah kepada kesyirikan ya. Jadi lebih mempercayai si ruqyah itu sendiri daripada kepada Allah Sang Pencipta ya. Ya, itulah. Terus setelah Gus menjelaskan tentang ruqyah itu bukan kesyirikan dan sebagainya, kira-kira untuk manfaat ruqyah itu apa, Gus? Manfaatnya itu sangat banyak, terutama manfaat utama daripada ruqyah adalah urusan ibadah kita pada Allah. Karena ya banyak ya, bukan hanya harus dengan ruqyah, tapi salah satu cara untuk agar kita semakin dekat pada Allah, agar hati kita ini semakin mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai ibadah-ibadah yang berurusan dengan akhirat, yaitu salah satunya adalah dengan ruqyah. Karena di dalam hati kita banyak sekali hawa nafsu yang terus mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang buruk. Sehingga dengan ruqyah bisa, insya Allah, dengan cara kita melaksanakan ruqyah, insya Allah bisa menghancurkan hawa nafsu, sehingga kita akan lebih dekat pada Allah, lebih mencintai Allah, lebih mencintai Al-Quran. Tentunya
setelah manfaat ruqyah ya, manfaat ruqyah itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Gus Maskur. Yang saya tanyakan lagi gini Gus, untuk ruqyah itu kadang kan katanya orang ada masukan jin, ada setan, itu sebetulnya gimana Gus? Ya. Semacam santet dan sebagainya. Ya itu memang betul, karena benar-benar telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahwa benar, Al-Quran telah menjelaskan Allah benar-benar telah menciptakan jin, sedangkan jin itu adalah musuh bagi manusia. Sedangkan ilmu-ilmu santet itu namanya sihir. Sedangkan di akhir surat dari ayat daripada Al-Quran, yaitu surat An-Nas, itu menjelaskan tentang gangguan-gangguan setan, dan di surat Al-Falaq itu menjelaskan tentang gangguan-gangguan sihir. Itu terbukti bahwa benar adanya yang namanya sihir, setan itu benar-benar adanya. Berarti memang kenyataan dan ini sangat real ya. Jadi jin dan setan itu memang memasuki tubuh manusia. Nah itu salah satu pengobatannya menurut para nabi adalah dengan ruqyah. Jadi perlu kawan-kawan semuanya ingat ya. Di video ini sangat bermanfaat sekali dan ini real juga. Jadi ruqyah itu adalah salah satu obat agar kita itu terlepas dari gangguan setan maupun jin. Terus gini Gus, dari sekian lama saya membaca tentang ruqyah ya, yang mungkin sedikit untuk penjelasan kawan-kawan semua nanti yang melihat video ini, itu jenis-jenis ruqyah itu ada berapa Gus? Ini bisa dijelaskan. Ya. Jenis ruqyah itu ada dua macam ya. Sebenarnya globalnya ada dua macam, yaitu pertama ruqyah syar'i, yaitu ruqyah yang diperbolehkan dengan menurut syarat-syarat Islam. Yang kedua adalah ruqyah syirki, ruqyah yang tidak diperbolehkan oleh agama. Jadi tentunya yang menjadi polemik atau beberapa kasus ya, atau beberapa pengetahuan awam seperti saya sendiri, itu berarti lebih mengarah ke ruqyah yang syir'i ini ya, yang kadang limit antara yang kesirikan itu dan yang berdasarkan dengan Al-Quran. Ya, pertama gini ya, namanya ruqyah intinya carilah jalan yang itu dapat diridhoi oleh Allah, itu diajarkan oleh Nabi kan. Jadi artinya yang melalui syarat Islam. Jadi di situ disebutkan yaitu ruqyah syar'i, yang artinya syarat Islam. Jadi Islam. Maksudnya diperbolehkan oleh Islam gitu. Jadi yang perlu diingat kawan semuanya ya. Jadi pada video kali ini itu sebetulnya misi dari saya sendiri sebagai salah satu sebagai pemilik channel Wargombong. Jadi di sini saya akan membagi manfaat-manfaat tentang khususnya nanti penonton yang muslim maupun non muslim, yang pasti bisa bermanfaat bagi semuanya. Kenapa saya membahas tentang ruqyah? Karena niat saya itu supaya kawan-kawan lebih mengenal dan lebih memahami tentang ruqyah. Jadi ruqyah itu apa dan sebagainya. Kita lanjut Gus. Dari ruqyah itu kan saya pernah melihat video dari orang-orang gitu ya. Itu ada video yang ruqyahnya itu banyak, ada yang beberapa orang. Seandainya itu dilakukan sendiri di rumah itu apa bisa Gus? Bisa saja. Penjelasannya. Bisa saja, karena ruqyah itu sebenarnya keyakinan kita pada Al-Quran. Nah, bukan harus gimana, tapi ya itulah, kita harus benar-benar sudah tahu caranya. Karena ruqyah intinya ruqyah yaitu pengobatan secara Al-Quran, secara Qur'ani kan. Jadi syaratnya itu tadi ya Gus. Jadi harus tahu caranya dulu ya. Ya, caranya, karena contohnya gini, kalau kita nggak tahu caranya, ibaratnya kita
sakit kepala, tapi yang kita minum adalah obat untuk sakit perut. Kira-kira bisa nggak? Nah, gitu. Tidak bisa. Jadi di situ ya, seandainya kita sakit perut, terus kita minumnya obat sakit kepala ya dibalik. Jadi itu tidak jodoh. Oh ya, itulah Al-Quran. Maka wa nazzilna al-Qur'ani ma wa shifa. Sebenarnya Allah turunkan Al-Quran sebagai obat dan penawar. Ya, kita harus mengadu. Contohnya yaitulah kita contoh seperti tadi, kita sakit kepala harus pakai obat kepala. Tapi itu dengan Al-Quran, makanya sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai obat. Karena apa? Itu dijanjikan oleh Allah. Tapi banyak sekali orang yang malah tidak mempercayai Al-Quran. Masa sakit gini malah percaya dengan Al-Quran. Iya, begini. Masa gimana? Contohnya sakit kepala, masa sakit kepala sembuh dengan Al-Quran. Nah, berarti itu kan orang itu tidak iman dengan Al-Quran. Padahal itu sudah dijanjikan oleh Allah. Makanya gini, salah satu contoh orang yang tidak beriman dengan Al-Quran, Allah sudah mulai menghambat kecepatan kesembuhannya. Contohnya gini, kita lebih beriman pada selain Al-Quran, mungkin apalah pengobatan pokoknya selain Al-Quran itulah. Nah, yang jelas itu selain daripada kita sudah mengeluarkan biaya yang banyak, sangat banyak sekali. Iya, itu termasuk gambaran dari Allah kan. Yang sesungguhnya apabila kita percaya dengan Al-Quran, maka itu Allah akan menggratiskan. Karena apa? Allah hanya menciptakan kita hanya untuk menyembah Allah kan gitu. Sehingga tapi itu bahaya. Kita intinya gini, orang harus berikhtiar, karena kita nggak boleh intinya hanya berdoa, karena itu adalah pasangan. Ikhtiar dan doa tidak boleh ditinggalkan. Jadi karena Allah telah menciptakan seluruh makhluknya itu berpasang-pasangan. Tapi kita lihat cara ikhtiar kita, bahwasanya terkadang kita melakukan ikhtiar tanpa memikirkan jalannya. Ini jalan yang diridhoi Allah apa jalan yang dimurkai oleh Allah. Itulah yang kita harus tahu atau pahami. Makanya sesungguhnya orang yang penyakit tersebut berpenyakitan itu lebih dahsyat apabila hati kita yang berpenyakitan. Berarti yang Gus, salah satu manfaat untuk ruqyah ini adalah membersihkan penyakit hati juga ya. Itulah utamanya ruqyah adalah obat untuk hati. Jadi ruqyah itu salah satu obat untuk menyembuhkan penyakit hati. Tentunya bukan penyakit hati putus cinta ya Gus. Kita lanjutkan Gus. Jadi dalam ruqyah itu kan ada beberapa doa ya, doa-doa yang dari Al-Quran dan sebagainya. Tentunya dari tentang ruqyah ini yang mungkin saya mewakili dari kawan-kawan subscriber atau dari kawan-kawan yang nanti yang nonton, saya ingin minta sedikit sarannya saja Gus. Jadi seandainya kita itu belum bisa ruqyah, itu solusi apa yang bisa membuat kita itu untuk tidak sakit, maksudnya penyakit hati itu biar mereda gitu. Tapi ya satu kali lagi itu bukan penyakit putus cinta ya, atau yang jomblo kasihan. Bukan itu. Silakan. Ya, ini ya. Tuh, semuanya terutama umat Islam yang meyakini Al-Quran sebagai obat, karena itulah janji Allah. Kita tidak boleh meragukan. Jika Allah telah berjanji, pasti akan terjadi. Ya. Pertama, walaupun ya kita ini nggak tahu isi Al-Quran, nggak tahu apa arti Al-Quran, tapi kita harus tetap membaca Al-Quran, yang artinya percaya pada Al-Quran. Tapi kita harus disarankan untuk mengetahui
arti terutama dan maksud daripada isi Al-Quran tersebut, karena Al-Quran adalah petunjuk. Allah turunkan Al-Quran yang pertama sebagai petunjuk. Apabila kita tidak percaya dengan Al-Quran, berarti kita tidak akan menerima petunjuk tersebut, karena sungguhnya Allah telah turunkan semua petunjuk lewat Al-Quran tersebut. Dan terus masa kita masih minta petunjuk? Jadi petunjuk yang bagaimana lagi yang kita harus minta? Padahal itu udah tertera di dalam Al-Quran, semuanya udah tertera, tinggal kita sendiri, termasuk kita mengobati, pengobatan tentang penyakit ya. Ini membahas tentang ruqyah, makanya ini saya kembali kepada obat. Ruqyah. Ruqyah adalah tibin nabawi, cara pengobatan yang diajarkan oleh para nabi. Dengan Al-Quran. Contohnya gini ya, kita harus tahu, setidaknya apabila kita sakit, hati kita berpenyakitan, kita harus sering-sering membaca Al-Quran, walaupun kita tidak mengetahui arti-arti daripada Al-Quran. Kenapa? Tidak contohnya gini, kita seperti orang yang mengambil air itu dengan wadah yang bocor. Itulah ini gambaran daripada orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengetahui artinya, tidak memahami artinya. Contohnya saya akan contohkan seperti orang yang mengambil air dengan wadah yang bocor. Pada akhirnya setiap hari kita mengambil air dengan wadah yang bocor tersebut, tapi kita tidak akan mendapatkan hasilnya. Tapi apa yang terjadi? Wadah yang kita buat ambil air tersebut pasti akan menjadi bersih. Nah, itulah Al-Quran. Sehingga apabila kita, walaupun kita tidak mengetahui arti daripada Al-Quran, tapi kita tiap hari membaca Al-Quran, maka hati kita akan bersih. Nah, walaupun ya borot airnya itu tadi ya. Maksudnya itu. Jadi intinya gini guys, semuanya kawan. Jadi sok kawan gitu ya, saudara semua. Jadi keistimewaan tentang ruqyah ini, ruqyah sendiri itu mengandung makna adalah obat. Jadi obat dari para nabi dulu. Jadi ruqyah itu bukan hal yang syirik, hanya saja dengan jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya Gus, pada intinya gini, kenapa manusia itu kok bisa kemasukan sejenis jin, setan, atau bisa kena gangguan-gangguan dari semacam makhluk halus? Gimana? Ya, ini poin yang sangat penting ya bagi kita semua, terutama kenapa manusia bisa ditempeli sebangsa jin dan sebagainya, penyakit secara intinya berat itu. Jadi kadang di lab di rumah sakit ada penyakitnya, tapi sebetulnya tidak sakit gitu. Ya, ini penting penting banget ininya. Yang pertama penyakit yang intinya penyakit cara gangguan medis maupun non medis ya, bisa masuk ke tubuh kita. Ini harus kita ingat, yaitu gara-gara kesalahan kita sama siapa? Terutama sama Allah. Kesalahan tentang terutama rasa syukur kita. Seharusnya kita bersyukur, ternyata kita malah banyak mengkufuri. Nah, itulah poin penting. Kenapa? Kita punya penyakit psikis yang intinya penyakit dari nafsu-nafsu kita, terutama nafsu amarah. Apabila kita mengidap penyakit psikis, terutama penyakit psikis itu pemarah, itulah maksudnya gitu. Pemarah, sunah gitu loh, ngantuan, apabila kita sholat itu sudah terbukti bahwa di dalam diri kita ini udah ada gangguan jin. Karena apa itu? Karena pemarah adalah nafsu yang paling dibenci oleh Allah. Apabila kita tidak mengendalikan, maka itulah jin-jin tersebut akan masuk. Dan itulah kesalahan kita. Sama halnya dengan penyakit. Mungkin kita
sakit perut, berarti itu kan kesalahan makanan kita. Oh, Itu iya, berarti. iya, iya. Itulah. Yang artinya intinya penyakit apapun bisa masuk pada diri kita itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Oh iya ya Gus. Jadi intinya untuk jin dan makhluk halus itu bisa masuk ke diri kita, guys. Itu karena kalau kita sering nesu atau marah, jadi nesunan, jugetan itu biasanya langsung dimasuki jin. Jadi hati-hati ya kawan semuanya yang suka nesunan sama jugetan itu merembetnya dimasuki jin dan akhirnya kalian galau, munyeng, gundule, nah itu bisa meriang, loro. Nah, tapi seperti itu. Ini real ya. Ini adalah video real dari Gus Maskur. Karena apa? Pemarah kan itu. Iya. Pemarah yang artinya nafsu amarah. Allah ciptakan nafsu amarah seperti Allah menciptakan bangsa jin. Maksudnya ini, maksudnya Allah ciptakan amarah dengan elemen api. Oh. Nah, sedangkan jin diciptakan oleh Allah dengan api yang tidak apa itu berapa? berkabut ini. Oh, berkabut. Berkabut. Kita bicara dengan Tidak berkebul ya, tidak mempunyai asap, asap. yang tidak berasap. Berarti apinya itu memang betul-betul api yang sangat panas. Jadi api di dua api gatok gitu loh. Jadi jangan nesunan guys, biar hidup belen. Makanya amarah itu namanya panas. Aku suka marah itu wong sing gampang panasan. Makanya itu. Akhirnya itu gosong. adalah magnet bagi jin untuk masuk dalam tubuh kita. Magnet bagi penyakit untuk masuk pada tubuh kita. Itulah amarah. Amarah berarti Harus hati-hati jaga amarah. Berarti intinya pada video kali ini untuk ruqyah sendiri itu merembetnya ke penyakit hati, penyakit jadi dalam tanda besar itu adalah penyakit kejiwaan ya. Terus penyakit secara rohani terutama kan. Rohani. Nah, penyakit rohani lebih dahsyat, lebih kejam. Nah, tapi kita malah mengabaikan, sering mengabaikan. Nah, tapi ketika kita ada sakit jasmani, wah, sedikit aja Kita kita wah, luar biasa cari obatnya. Padahal itu penyakit yang ringan itu menambah apa? Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Tapi apabila rohani kita yang berpenyakitan, padahal itu lebih dahsyat. Tapi ternyata kita malah jarang mencarikan obat. Maka obatnya apa? Al-Quran. Kita kembali pada Allah, kembali pada petunjuk Al-Quran. salah satu jalannya adalah dengan ruqyah. Itu salah satunya. Itu banyak sekali jalannya. Salah satunya. Ini adalah ruqyah. Mungkin untuk video kali ini kita cukupkan guys. Jangan lupa terima kasih Gus. Sama Subscribe, like, dan komen channel Waru Gombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.